Ya, perjalanan 2 jam pasti itu. Tapi tidak siang loh Mas, malam. Oh malam. Itu driver rumah sakit itu sudah gini itu Mas Purwo. Pak, nanti tidur sini aja loh Pak. Loh, tidur piye? Takut nanti ini nggak usah pulang aja Pak. Nah, padahal posisi kita itu kan hazmatan. Nah, sampai di sana itu hujan rintik-rintik itu makamnya itu perengan gitu loh Mas. Oh, lereng gunung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Pemirsa, hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa, yaitu beliau itu sehari-hari berhadapan dengan jenazah COVID-19. Subhanallah. Ini kan sesuatu yang bagi kita semuanya mungkin ngeri, tetapi nggak tahu. Ayo kita sambut. Selamat datang Mas Ragmin. Ahlan wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Gimana kabarnya Ustadz? Saya panggil Ustadz atau Mas ini? Atau Pak ini enaknya? Ya, baik. Ya, alhamdulillah kita sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Jadi Mas Rohimin, pada siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan panjenengan. Bagaimana sih nasib para orang-orang yang diuji Allah, yaitu selanjutnya sampai menemukan ajalnya, maksudnya harus meninggal dunia. Tetapi sebelumnya, Mas Rohimin dahulu itu pendidikannya kalau boleh tahu, sebelum kita tahu identitasnya yang sebenarnya, itu di kependidikannya, bukan di pemulasaran jenazah ya. Bagaimana ceritanya sebetulnya? Oh iya, memang saya dulu sejak tahun 98 itu sudah aktif atau sudah masuk di Rumah Sakit Umum Asia Ponorogo, Mas. Jadi memang awalnya kita tidak di Bina Rohani sebenarnya awalnya kemarin di pemiliknya. Jadi artinya saya bekerja di kantor pemilik itu sehingga berapa tahun gitu ya, saya lupa. Itu terus ketika itu ada rekrut masuk ke Bina Rohani. Bina Rohani masuk di SDI, di personalia sudah lama itu betul karena double itu saya pada waktu itu di Kasubag SDI dan Binro karena perencanaan rumah sakit mau jadikan rumah sakit syariah kemarin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu sudah dipisah antara Rohani Bina Rohani itu dan SDI atau personalia itu sehingga saya dibagi di personalia yang mana ya membawai nanti di masjid ini ketakmiran terus di Lazismu KL Rumah Sakit Asia Ponorogo terus termasuk juga pemulasaran jenazah ini yang masing-masing sebenarnya itu semua Mas, jadi ada di ketakmiran ada kepengurusannya, di Lazismu juga ada kepengurusannya, di tim pemulasaran jenazah juga ada timnya. Ya, kebetulan ketua timnya ini Bu Eni dan kita memang di Binroh sama-sama terlibat semua. Jadi pemulasaraan jenazah itu sebetulnya hanya salah satu tugas dari Mas Rohim ini ya? Iya, salah satunya itu. Salah satunya, oke. Selanjutnya pada waktu pengelolaan atau pemulasaran jenazah ini, apakah sesuai dengan proses studi Mas Rohim dahulu, maksudnya mungkin pada waktu kecil dulu inginnya cita-citanya saya nanti memang ingin pemulasaraan jenazah atau bagaimana? Padahal pada waktu SD, SMP atau kuliah dahulu. Kalau itu mengalir aja Mas. Jadi kita ya dulu orang desa itu kan ya seperti itu ya, kita bisa sekolah itu sudah luar biasa gitu ya. Kita sekolah di agama di Aliyah di Universitas Muhammadiyah Tarbiyah itu. Ya kebetulan
Ya sebelum selesai di tarbiyah saya pakai aliyah saya itu bisa masuk di Rumah Sakit Asia. Jadi karena mulai 98 ya, sampai sekarang kan 22 tahun. Sekian lama. Jadi mengalir saja yang pasti. Memang di situ sehingga membawa itu tadi yang saya sampaikan di depan tadi, termasuk salah satunya adalah tim pemulasaraan jenazah rumah sakit ini. Oke. Ya. Selanjutnya, ini kan kita ngomong PPKM darurat yang pertama sudah kita lewati, PPKM darurat yang kedua, kemudian kita memasuki. Tetapi sebelumnya, pada awal-awal COVID-19 lahir, dan selanjutnya banyak orang meninggal dunia, apakah Mas Rohim itu tidak takut pada waktu itu? Ya, awalnya dulu, awal mula kita buka untuk pemulasaran jenazah itu ya pastilah siapapun orangnya itu pasti akan merasa ya ada rasa takut, ada rasa ya dibayang-bayangi ini ya. Pada ketika itu saya pengalaman pertama itu bayi ini baru lahir itu. Dan saya anak kecil gitu, anak kecil itu bayi. Saya ketika itu wah luar biasa ya ininya. Jadi kebayang-bayang sampai nggak bisa tidur gitu ya. Mandikan bayi kecil yang mana bagus sekali anaknya, bagus putih gitu ya Allah luar biasa. Tapi ini awal itu memang saya nggak bisa tidur Mas. Tapi proses waktu sampai sekarang ya menjadi sebuah kebiasaan yang mana meninggal itu sudah kita keluar ya biasa, artinya ya bismillah bisa. Sampai berapa lama ada ketakutan untuk atau pada awal tentang pemulasaran jenazah ini? Ya tidak lama Mas, paling tidak lama ya tidak sampai 1 tahun, itu nggak sampai, artinya ya sudah terus biasa. Maksudnya misalkan waktu itu bulan pertama takut, bulan kedua sudah masih takut atau sudah hilang? Dikit itu, artinya kalau tahun penuh itu insya Allah sudah nggak ini kecelakaan yang mungkin kan ada kecelakaan ya seperti itu ya dan dimandikan itu ya kita biasa. Jadi kalau kecelakaan kan biasa ya, maksudnya bahkan sampai hancur itu kan biasa karena mungkin tidak berefek terhadap ancaman bagi Mas Rohimin memulasarakan jenazah. Tetapi ini kan kalau memulasarakan bagian COVID, pastikan informasi pada waktu itu tentunya. Bahkan banyak orang parno, itu kan bahkan jauh semuanya dari orang-orang yang terkena COVID. Nah, sekali lagi, apakah hal itu menghantui sampai taruhlah 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, atau bagaimana untuk kemudian menghadapi itu? Sebenarnya gini Mas, kita akan mulai awal masuk sesuai prosedur yang ada di rumah sakit. Saya kira tidak hanya rumah sakit kita, seluruh rumah sakit itu ketika sudah terakreditasi itu saya yakin semua karyawan yang ada di rumah sakit, dari mulai direktur sampai dengan cleaning service gitu itu semuanya sudah dilatih semua. Sudah terlatih itu, ini di bagian PPI itu sudah terbiasa untuk memberikan edukasi terkait dengan bagaimana cara penularan penyakit ini, penyakit A, penyakit B, itu semuanya sudah kita diedukasi, ada pelatihan yang rutin yang mana itu nanti setahun sekali pasti itu diadakan. Wajib ini seluruh karyawan mengikutinya sehingga kita betul-betul memahami itu. Termasuk resusitasi jantung itu, kita semuanya bisa. Teman cleaning service itu pintar semua itu. Jadi semuanya wajib bisa. Nah, ini termasuk dengan adanya COVID ini sebenarnya Mas, itu karena kita
sudah paham, ada yang sudah tahu cara penularannya, aid dan terusnya itu ya. Walaupun memang awal-awal pandemi kemarin ya siapa orangnya nggak ngeri itu ya. Tapi karena sudah ada dasar sejak awal kita masuk di rumah sakit, setelah diedukasi, diberikan pelatihan, ya tidak lama untuk adaptasi dengan penyakit ini, COVID ini. Saya kira seperti itu. Jadi insya Allah tim kita ya selalu siap untuk bagaimana memakai APD, mencopot APD, ini semuanya harus disiplin memang seperti itu. Dan insya Allah semoga aja nanti ya diberikan kesehatan terus-terusnya. Alhamdulillah, itu yang menjadi harapan kita bersama Mas Rohim. Ya, tentunya dari sekian timnya Mas Rohim, kalau boleh tahu sampai berapa tim Mas Rohim mulai awal sampai akhir hari ini? Sistem kita itu kan begini Mas, karena kita rumah sakit Islam, itu memang kita tidak dibentuk dalam arti mencari karyawan khusus pemulasaraan, itu tidak. Oke. Tugas lain gitu ya. Tugas lain dari selain tugas pokoknya. Jadi bukan semacam tenaga khusus pemulasaraan ya, bukan ya? Tidak. Oke. Memang tempat kita mungkin agak berbeda itu ya, karena kita ingin menumbuhkan ruh karyawan kita itu ruh untuk sosial kepada pasien yang meninggal. Ini kita pun juga harus tampil di situ siapapun, sehingga ini tim kita itu terdiri dari ya teman-teman di laundry, teman di gizi, ada dari Bidro, ada macam-macam, dari IGD, transporter, itu banyak pokoknya. Jadi sehingga ya mereka-mereka yang mau dan siap itu kita latih, sehingga ya insya Allah selalu siap terkait dengan bagaimana penanggulangan untuk cara penularan ini, dan kita mengantisipasi semuanya. Semacam ada rekrutmen terbuka bagi karyawan gitu ya? Iya, ini lobby person itu ya. Lobby person kita masukkan, ya sudah kita masukkan. Dan nanti akan kita evaluasi terus. Jadi mungkin akhir masa SK, ya 2 tahun itu untuk SK kita, tim itu kita perbarui, kita evaluasi, mungkin diperlukan penambahan atau pengurangan, yang ada tim yang mungkin karena di unitnya memang volume pekerjaannya banyak, tidak bisa aktif di pemulasaraan, ya mungkin kita banding dulu, terus diganti yang lain atau bagaimana. Pada waktu ada informasi atau pengumuman pada pertama kali, taruhlah misalkan rumah sakit membutuhkan para tim untuk memulasarkan, waktu itu apakah sudah sesuai dengan target rumah sakit, maksudnya timnya, personnya, atau masih ada pembukaan rekrutmen untuk selanjutnya pada waktu itu awal? Tidak. Jadi ini untuk pandemi ini, Mas? Ya, untuk pandemi. Jadi intinya ini kan pemulasaraan untuk para orang yang terpapar COVID. Kalau pemulasaraan hari itu karena taruhlah kecelakaan ataupun karena yang lainnya kan mungkin sudah terselesaikan ya, maksudnya sudah beres lah. Tapi ini kan terkait dengan pandemi COVID ini, jadi tidak setiap orang mempunyai keyakinan, keberanian untuk melakukan itu gitu. Ya, tapi insya Allah karena kita ini sejak awal itu sudah ada edukasi untuk di tim itu, Mas. Jadi ya, saya kira ini aja penyesuaian dengan cara penularan itu, kita edukasi dari BP itu. Nah, semua memahami, ya siap pokoknya. Seluruh tim sudah siap. Termasuk tim perempuan pun ini sekarang sudah siap. Kemarin itu ini baru berapa bulan ya ini. Yang terus terang aja memang tim dari mulai awal pandemi, tim perempuan memang masih belum ada yang berani, tapi insya Allah alhamdulillah kemarin itu kita edukasi, alhamdulillah bisa terus terlibat, dan sekarang itu dari tim putri itu wah luar biasa. Itu memotong darurinya bukan muhrim itu. Jadi melayani ya ini apa yang putri, nanti paling tidak nanti sudah kolaborasi. Kita itu kan satu pasien ada meninggal itu kan
2 putri, 2 putra. Karena apa? Karena ada putri. Ya ini kita mengangkatnya itu kan kalau putri semua biasanya nggak kuat karena pasiennya juga rata-rata juga besar-besar. Ada yang besar-besar, iya. Seperti itu. Sehingga nanti kita paduan itu. Maksudnya pada waktu proses pemulasaraan, maksudnya sebelum pelaksanaan ya, pada waktu proses rekrutmen dan selanjutnya pelaksanaan, apakah ada persyaratan yang dimiliki oleh seseorang? Karena sekali lagi ini kan kerja tambahan ya, bukan tugas pokoknya, tetapi tugas tambahan bagi karyawan rumah sakit. Ya, itu kita kemarin itu persyaratannya yang penting mau dulu. Oh, yang penting mau dulu. Dia mau. Umur terkait tua muda, apakah menjadi persyaratan? Rata-rata karyawan kita muda. Oh, yang disyaratkan muda. Nah, saya ini di tim sama Bu Eni itu termasuk juga senior, tapi ada yang senior lagi itu di atas saya juga ada. Itu seperti itu sudah ya Bu Sri Yuliani itu ya juga di atas saya. Mas Rohimin itu 40 tahun atau berapa kalau boleh tahu? Gimana? Mas Rohimin 40 tahun umurnya. 47 saya. 47 itu masih kekuatannya luar biasa ya, maksudnya untuk mengawal pemulasaraan itu ya. Ya, insya Allah masih. Oke. Terkait dengan lebih baik muda, kemudian ada yang lainnya lagi atau cukup pokoknya yang mau begitu ya waktu itu ya? Ya yang jelas kita yang mau, tapi nanti memang persyaratan kita lihat dulu karena ya karyawan itu kan yang mungkin di atas saya itu mungkin kadang ya punya sakit apa mungkin tensi dan terus ya kita tidak terkait dengan kesehatan itu yang jelas seperti itu. Tapi terkait dengan keilmuan yang penting pertama dasarnya itu tadi mau itu tadi, maka ya ada edukasi yang saya sampaikan di depan. Ya, edukasi kita latih memang gitu. Ada pelatihan. Kita pun juga siap melatih itu di desa-desa atau kecamatan yang mana yang pengen ada pelatihan itu kemarin sejak dulu kita pun diminta ya siap gitu. Kita latih. Jadi gitu, ya. Kalau boleh dijelaskan, ini kan pemirsa kan beragam ya, Mas Rodini. Pemirsa yang melihat nonton ini kan beragam. Ada yang paham betul, ada yang agak awam. Sebetulnya pemulasaraan itu proses memulai dari memandikan sampai mengkafani atau bahkan sampai menguburkan. Untuk pemulasaraan kita? Iya. Jadi begini Mas ya, yang internal dulu ya. Jadi yang internal artinya jenazah yang meninggal di ruang COVID kita itu gitu. Itu kita ketua timnya kan kita amanahkan kepada Bu Eni Titin, serta ketua tim. Dan itu satu pintu, kita buat satu pintu karena jangan sampai nanti tumpuk undung informasi tentang jenazah ini. Jadi Bu Eni Titin itu juga masuk di pemakaman kabupaten juga. Grup kabupaten juga, sehingga nanti kan ini pemakamannya kan kalau dulu kita Muhammadiyah Aisyah pakai MCC itu, MCC itu miliknya Muhammadiyah itu, tapi Juni kemarin sudah selesai. Nah sekarang yang prosedur yang sekarang ini bahasa IWR itu. Ya, kalau dulu kan GON gitu ya. Kalau sekarang ini IWR. Ini jangannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya singkat IWR itu. Jadi kalau itu ada IWR itu. Jadi mempermudah kita itu. Nah, setelah diinformasikan ke ketua tim, itu nanti tim di grup tim kita pemulasaraan itu nanti contohnya ada Bapak Ibu ada pemulasaraan jenazah COVID di ruang Musdalifah. Terus nanti T1, 2, 3, 4. Memang tim kita yang satu kali tampil itu 4 orang, itu Mas, 4 orang. Nah,
nanti setelah itu ya sudah dikoordinasikan Bu Eni itu kalau sudah siap ya tim ke ruang pemulasaraan yang ada di ruang COVID itu, karena memang jadi satu di situ, bukan di pemulasaraan umum di belakang masa kita itu, tapi memang satu pintu di situ. Nah, nanti ya dirawat di dalam, setelah itu ya sudah nanti tinggal dimasukkan di ambulan. Setelah ambulan nanti supir mengantar ke makam. Kalau makam sudah jadi itu area. Nah ini makam ini yang mengerjakan ini masyarakat. Penggaliannya atau sampai memakamkannya atau timnya Mas Rogiman sampai sebatas mana biasanya? Ya ada 1 tahun lebih. Ini sudah berapa tahun Mas ini? Ini kan sudah 1 tahun lebih di 4 bulan. Kan waktu itu. Jadi waktu itu kan kita ngomong para jenazah COVID itu kan sekitar bulan Mei, Maret, April atau Mei lah. Ini kan sudah Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 atau 5 bulan ini. 1 tahun 4-5 bulan. Nah. Sebelum bulan Juni kemarin ini kan dengan MCCC mulai awal pandemi sampai bulan Juni kemarin itu kita bergandengan dengan MCCC, timnya dia itu. Nah, kita yang mengerjakan, terus kita langsung tim kita naik ambulan mengantarkan sampai ke makam. Okay. Yang memakamkan itu tim MCC dari Muhammadiyah itu, dari mulai pandemi sampai bulan Juni kemarin. Di bulan Juni sampai hari ini itu MCC karena sudah berhenti, itu tim dari MCC itu memang personil-personil yang mau kita rekrut juga, Mas. Menjadi tim pemulasaran kita dan kita latih, memang. Kita latih karena untuk menambah tim kita biar nanti nggak kepayahan kan bisa gantian gitu. Nah, ini setelah MCC berhenti, kita kerjakan di dalam Musdalifah itu tadi jenazahnya selesai masukkan ambulan, setelah selesai ambulan diantar oleh driver sampai pemakaman yang di daerah mana sesuai alamat itu nanti di sana sudah ditunggu oleh BPBD. Memakamkan sekarang BPBD itu, tapi yang gali itu masyarakat setempat. Yang memakamkan tim BPBD kabupaten. Yang kan dimanapun itu, jadi dimanapun itu, ini kebijakan pemerintah kabupaten. Terus sebenarnya kalau masyarakat itu memahami, ada edukasi untuk cara penularan ini, sebenarnya memakamkannya pun sebenarnya juga nggak ada masalah. Yang penting APD level 2 sudah cukup gitu, saya kira seperti itu. Tapi karena bayang-bayang masyarakat yang mungkin ketakutannya akan lebih kental itu ya, sehingga nggak berani, cuman gali aja setelah itu seperti itu. Tetapi kadang ada sekarang masyarakat yang sudah mulai berani setelah dari tim BPBD muruk ini loh Mas, sampai petinya nggak kelihatan, baru masyarakat ini bersama-sama untuk. Padahal sebetulnya ketika proses itu semuanya sudah relatif aman ya, karena kan tim pemulasaraan maksudnya sudah sedemikian supaya tidak akan ada proses penularan begitu ya sebetulnya. Ya, nah ini semuanya kita sudah prokes semua, artinya SPO-nya sudah jelas semua seperti itu, dan sudah dipeti itu kan sudah insya Allah aman, sudah kita semprot itu, sudah meluncur ke pemakaman, sudah aman, insya Allah seperti itu. Pada waktu proses, karena menjalankan tugas ya, ini kan sesuatu yang bisa dikatakan ringan atau mungkin bisa dikatakan berat. Kalau bisa dikatakan ringan karena ini pekerjaan tambahan. Kalau berbicara pekerjaan berat, itu selanjutnya, apakah Mas Rohimin mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan dalam proses ini semuanya? Taruhlah sepertinya, waduh kok begini ya,
bisa diceritakan ini, pemirsa ingin tahu ini. Kebetulan saya itu mengalami sendiri itu Mas ya, dengan teman lain gitu. Pada waktu itu memang kita masih berpartner dengan MCCC itu, kalau di Gedangan Ngerayun kalau nggak salah. Gedangan Ngerayun dari Ponorogo sekitar 40 kilo dari Ponorogo ya. Perjalanan 2 jam pasti itu. Oke, perjalanan 2 jam. Terus? Itu tapi tidak siang loh Mas, malam. Oh malam. Kalau nggak salah itu 1:30 malam kalau nggak salah. 1:30 malam. Itu kalau terang, kalau ini nggak hujan, itu driver rumah sakit itu sudah gini itu Mas Purwoko. Pak, nanti tidur sini aja loh Pak. Loh, tidur piye? Jalannya seperti ini nggak? Ini saya takut nanti ini nggak usah pulang aja Pak. Nah, padahal posisi kita itu kan hazmatan, itu perjalanan. Misalkan di rumah sakit tadi sampai ngantarkan terus hazmatan Mas. Jadi sampai lokasi itu 1:30 malam. Gimana? Sampai lokasi, sampai makam di Ngerayun itu 1:30 malam atau baru berangkat 1:30 malam itu? 2 jam. 2 jam perjalanan maksud saya. Oke, 2 jam. Jadi berangkatnya malam 1:30 itu ke sana. Itu Pak juga mobilnya mogok. Ya ampun, sampai mogok mobilnya. Terus ini masuk ke parit juga itu ya. Tengah malam itu, nggak ada orang di tengah hutan itu. Terus alhamdulillah sudah bisa dibantu oleh teman-teman MCC itu, terus datang kan MCC di belakang itu. Teruskan kembali, akhirnya nyampe Gedangan itu, Gedangan Ngerayun itu. Nah, sampai di sana itu hujan rintik-rintik itu, makamnya itu perengan gitu loh Mas. Oh, lereng gunung ya, di lereng. Ya ndut ini lemah. Yang ini kehujanan itu akhirnya ya luar biasa. Terus rupane hazmat itu semuanya sudah kotor semua karena kena tanah yang kita jadi dimasukkan, ya beratnya luar biasa itu. Beratnya luar biasa itu memang yang menangani berapa orang pada waktu itu? Pada waktu itu ya 4 orang. Padahal 4 orang ya. Tapi ke dulu kan ini kita yang ngerjakan awalnya dulu. Oh. Itu yang belum semuanya dari BPBD ya. Terus ada MCC itu kita terbantu itu. Tapi kita tetap membantu MCC itu karena kita ikut juga. Tapi alhamdulillahnya sekarang kebijakannya dari pimpinan kita ya sudah yang ngerjakan di dalam sudah selesai, nanti diantar sopir itu, terus nanti di kebijakan Pemkab itu BPBD itu ya sudah nanti itu seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah mendingan, agak ringan dibanding zaman awal-awalnya dulu gitu. Pemirsa, bayangkan Mas Rohimin ini jam malam-malam, tengah malam, hujan, macet, lereng gunung luar biasa, itu harus dikerjakan. Seandainya pemirsa menjadi tim pemulasaran mungkin sudah berat, tapi karena ini adalah sebuah panggilan untuk ya tugas di rumah sakit tadi, akhirnya kemudian dikerjakan dengan baik. Itu salah satu cerita yang menjadi catatan yang luar biasa. Ada catatan yang lainnya, Mas Rocky, yang pemirsa bisa tahu ini. Oke, itu tadi internal Mas. Tapi kalau eksternal sekarang ini, ini sekarang karena sudah diperbukkan terkait dengan pembiayaan yang mana nanti masyarakat ya kalau sejak dulu kan kalau yang di rumah itu bayar sendiri. Tapi ini alhamdulillah Pemkab memberikan kebijakan untuk pembiayaan yang mana ada persyaratannya yang jelas seperti itu. Nah, kemarin itu saya mendengar ada salah satu orang meninggal karena COVID atau
mendapat label COVID, akhirnya kemudian warga karena meninggal di rumah itu tidak berani untuk memprosesnya, memulasarakan. Selanjutnya kemudian dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, nggak tahu rumah sakit mana pada waktu itu, selanjutnya warga tidak mau untuk ditarik karena merasa ini COVID. Ini sebenarnya gimana pemahaman supaya masyarakat atau pemirsa itu kemudian paham. Kemarin juga kebetulan ada saudara yang tinggal di Jember, itu harus membayar 3,5 juta. Beliau meninggal di rumah, tapi selanjutnya karena ada panas begitu, akhirnya di swab dan positif, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pemulasaraannya di 3,5 juta. Sebetulnya yang terjadi bagaimana Mas untuk diketahui oleh warga ini? Ini terkait dengan pembiayaan. Memang kita di rumah sakit itu yang bisa kita klaimkan itu memang yang internal aja. Jadi yang meninggal di rumah sakit. Artinya memang awalnya itu COVID, kemudian meninggal di rumah sakit, itu baru bisa diklaimkan gitu ya? Iya, karena itu kan inap di rumah sakit gitu. Jadi memang pemerintah seperti itu. Kalau di rumah, itu memang tidak bisa diklaimkan. Itu seperti itu. Tapi alhamdulillah mulai Juli kalau nggak salah ini SK dari Bupati itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Walaupun memang harus ada persyaratannya. Ya, apa itu persyaratannya supaya masyarakat paham? Ya pengelolaan dari PKM. Jadi pengelolaan PKM itu yang mana mungkin termasuk salah satunya sudah ada hasil rapidnya dibuktikan dengan itu. Termasuk intinya ada pengelolaan dari PKM itu. Jadi kalau mungkin tidak ada pengelolaan, tiba-tiba meninggal gitu memang itu masyarakat sakit tidak mau menyampaikan, terus ternyata meninggal di dunia di rumahnya. Nah, ini tanpa ada rapid dan seterusnya itu kelihatannya nggak bisa diklaimkan. Makanya termasuk salah satunya itu pengelolaan dari PKM itu nanti pihak PKM yang akan menjelaskan yang jelas seperti itu. Nah, ini pemirsa perlu mengetahui informasi ini supaya ketika ada keluarga, saudara, atau tetangga yang meninggal dunia, itu selanjutnya tidak bingung semuanya, mau ngurusin kena COVID, kalau tidak diurusin tidak ada yang ngurusin, tetapi kalau dibawa ke rumah sakit kena biaya. Nah, informasi dari Mas Rohim tadi kemudian clear, meskipun Mas Rohim sekali lagi kelihatannya berbagai antar pemerintah daerah ini berbeda. Taruhlah di Ponorogo seperti itu, di Jember agak berbeda. Ini kelihatannya pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang relatif sama deh antar satu dengan lainnya, itu gitu ya Mas Rohim? Ya kelihatannya ini memang kebijakan baru dari Pemkab Ponorogo khususnya Mas. Karena sebelumnya memang masyarakat membayar sendiri. Tadinya ya kita dicap, wah bayarnya mahal. Belanja kok bayar mahal. Tapi itu sebenarnya sudah kita hitung BAP-nya semuanya. Baru ketika kemarin itu kita ngomong sama PKM, oh iya Mbak, tempatin jenengan itu tidak mahal gitu. Karena apa? Kalau kemarin di RSUD itu kan gini, di RSUD kan APD-nya tidak dihitung, akan lebih murah kan gitu karena pemerintah, nilainya pemerintah. Kalau kita swasta itu semua ya kurang lebih ya itu 3,5 itu. Dan di itu pernyataan dari teman-teman juga ya, seperti di Jember itu ya. Iya, itu kemarin itu. Tapi ini sudah kalau persyaratan terpenuhi tadi yang eksternal ya ditanggung oleh pemerintah, itu gratis. Oke, itu yang para pemirsa perlu tahu betul. Jadi 3,5 juta itu sebetulnya bukan hal yang mahal. Di daerah lain juga segitu, tetapi ada hal yang menarik. Kalau misalkan berbagai persyaratan yang disampaikan tadi itu terpenuhi, maka ya gratis. Begitu kan Mas Rohim ya? Iya. Nah, ya, alhamdulillah. Selanjutnya ini Mas Rohim. Selanjutnya ketika proses pemulasaraan itu kan bukan proses, tetapi apakah Mas Rohim sebagai orang yang
mempunyai tanggung jawab dan mengurusin ini, apakah ada misalkan keluarga Mas Rohini, taruhan istri, atau kakak adik, atau anak, atau bahkan tetangga-tetangga itu agak menjauh dari Mas Rohini, karena ini kan orang yang setiap hari berhubungan dengan orang-orang yang mati COVID begitu loh. Bagaimana Mas Rohini? Kita edukasi sejak mulai awal, karena memang salah satu tugas saya ini karena di rumah sakit adalah di tim pemulasaran itu, ya kita jelaskan untuk cara-cara bagaimana virus COVID ini menularkan ke orang lain. Ini kita pahamkan ke keluarga dulu. Caranya begini, cara mengantisipasinya seperti ini. Dan di rumah sakit itu sudah insya Allah APD, disiplin APD insya Allah akan terjaga. Insya Allah seperti itu. Makanya ini keluarga saya, anak-anak itu, istri, ini ya memahami semuanya itu memahami. Itu keluarga. Kalau keluarga saya mungkin cepat memahami. Tetangga, bagaimana Mas Rohini? Oh ya, kalau tetangga begini Mas. Kalau tetangga, kalau saya memang mulai awal dulu karena memahami artinya begini. Tidak salah. Jadi masyarakat itu sebenarnya tidak salah. Karena kenapa tidak salah? Karena memang tidak sama misalkan seperti DB gitu nih, demam berdarah. Demam berdarah dulu teman-teman di PKM itu edukasi artinya penyuluhan itu kan luar biasa. Ada perkumpulan ibu-ibu dan wanita, ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu muslimat, RT dan seterusnya itu kan dia gencar. Ada edukasi penyemprotan dan sebagainya kan gencar, bebas itu kan. Nah ini kan memahami. Jadi tidak ada kata walaupun sama-sama ini kan tidak ada itu, yang ada hanya hoak dan informasi. Ini kan antara hoak atau bukan, ini kan terus ini masyarakat jadi kebingungan. Jadi karena memang belum memahami aja gitu. Saya kira seperti itu. Jadi kesimpulan lebih banyak hoax-nya karena mereka semua setiap hari melihat di media sosial dan selanjutnya melihat kalau berdekatan dengan orang yang berhubungan dengan taruhlah yang terkena COVID atau bahkan meninggal, nanti bahaya. Nah itu gimana? Ya kalau masalah saya pribadi itu sejak awal COVID kemarin itu karena saya orang rumah sakit, saya pun ke musola sempat itu sudah lama nggak ke musola juga Mas Hari untuk mengantisipasi dari masyarakat tersebut. Dan toh itu secara kita di Muhammadiyah terus terang aja di Muhammadiyah itu kan sudah ada aturan yang baku dari pimpinan pusat itu terkait dengan pandemi ini, panduannya sudah lengkap semuanya. Jadi sudah ada lengkap semuanya itu cara bagaimana menghadapi COVID ini dalam peribadatan syar'inya bagaimana itu sudah kita pahami semuanya, sehingga ya kita penyesuaian di masyarakat akan lebih mudah. Gitu. Jadi intinya memang juga agak menjaga dengan pemahaman masyarakat yang berbeda dengan pemahaman Mas Rohini, sehingga ketika taruhan beribadah ataupun dalam perkumpulan lainnya, selanjutnya Mas Rohini juga agak menjaga begitu ya? Iya, itu seperti itu. Walaupun saya pun juga menjelaskan, yang terpenting kita itu posisi berinteraksinya itu ya harus pakai APD, artinya masker ini tidak lepas dengan masker yang jelas seperti itu. Oke. Selanjutnya, hal yang selama 1 tahun 5 bulan atau 4 bulan ini yang menyenangkan ketika menghadapi atau melaksanakan pemulasaran, bisa diceritakan sehingga pemirsa, saya juga lebih itu nggak ada masalah. Bisa diceritakan yang menyenangkan. Yang menyenangkan bagaimana ini? Maksudnya mungkin perasaannya, alhamdulillah saya bisa membantu orang-orang meninggal, dan saya nggak tahu ya perasaan hatinya Mas Rohini ya. Apakah hal itu menjadi hal yang memberatkan karena terpaksa sebagai karyawan rumah sakit tadi, atau
hal yang sangat senang, menyenangkan karena orang lain tidak berani, tetapi Mas Rofi ini bisa membantu memulasarakan orang-orang yang tidak setiap orang berani. Maksudnya apakah ada perasaan yang senang begitu? Seperti itu. Kalau saya senang itu begini Mas, ketika di jenazah internal di dalam ruang COVID itu meninggal dunia, keluarganya itu kan mesti kadang-kala ada yang berontak. Artinya pasti. Tidak terima kalau di COVID-kan, itu bahasanya masyarakat gitu. Tidak terima kalau di COVID-kan gitu. Nah, itu biasanya kita mesti mengedukasi. Gitu. Khususnya saya itu biasanya diajak gitu, teman-teman di ruang COVID itu untuk menjelaskan secara syar'inya untuk pelaksanaan perawatan jenazah itu. Jadi dengan Polres itu, bapak-bapak polisi itu juga menuju ke rumah sakit untuk menjelaskan, menyampaikan terkait dengan pemakanan prokes itu seperti itu, sehingga itu kalau dia terus mau memahami pemahaman keilmuan terkait dengan prokes ini gitu. Maksudnya ketika mereka terbuka terkait dengan apa yang terjadi gitu, maksudnya begitu ya, menerima apa yang terus akhirnya apa, kita juga puas gitu, kita marem, alhamdulillah. Artinya tidak seperti daerah-daerah lain yang ada yang ceritanya itu sampai terus akhirnya dibawa pulang sampai penularan kemana-mana, akhirnya daerah tersebut itu terjadi banyak yang sekarang meninggal itu karena gara-gara mungkin memandikan bersama-sama dan seterusnya. Itu kan ya akhirnya memotong ini Mas, memotong penularan kan berarti ya, kan gitu. Ketika jelaskan edukasi dan memahami dan sesuai prokes, berarti itu kan memotong sekian banyak orang untuk menularkan kan begitu. Nah itu kepuasan di situ. Okay. Jadi ada sebuah kepuasan karena semuanya mengikuti proses itu meskipun awalnya menolak terkait dengan ini kena COVID begitu ya. Iya. Karena ya bagaimanapun pemirsa, Mas Rofi ini adalah sangat puas ketika masyarakat tidak tertular COVID ini karena menerima label COVID yang produk dari swab antigen dan selanjutnya. Mas Rofi, selanjutnya terkait dengan kepuasan tadi, kan sekali lagi tadi ada penjelasan tentang masyarakat di beberapa media sosial atau media mainstream, ada yang ngambil paksa jenazah atau ada yang marah-marah terhadap petugas rumah sakit. Apakah di tempat Mas Rofi ini ada dan bisa diceritakan seandainya ada? Oh ya, itu sempat terjadi itu tengah malam itu Mas, tengah malam. Itu tapi saya itu sudah datang sudah tidak dari keluarganya itu tidak marah lagi, sudah ini ya. Tapi cerita dari teman-teman itu sebelumnya tadi sudah marah-marah, akhirnya apa? Ya dengan sangat berat hati sebenarnya itu dia dibawa pulang. Oke. Meninggal oleh COVID kemudian dibawa pulang. Ya dibawa pulang. Itu yang kebanyakan yang ini Mas masih suspek. Oh suspek. Yang masih suspek, terus swabnya itu postmortem sehingga belum jadi hasilnya PCR-nya itu, tapi sudah meninggal. Okay. Sebabnya ketika sudah meninggal itu, jadi ya itu masa waktu menunggu itu ya, masa menunggu itu ya. Itu kan undang-undangnya kan tetap prokes. Betul. Tapi masyarakat di situ lah nggak bisa menerimanya gitu loh. Karena memang realitasnya belum keluar, tetapi meninggal kan begitu. Iya, makanya itu saksikan. Akhirnya untuk menengahi atau memberikan solusi terkait dengan hal tersebut bagaimana teman-teman? Apakah pada kesempatan tersebut selanjutnya dibiarkan untuk dibawa pulang atau tetap tim dari rumah sakit itu mengawal meskipun dibawa oleh masyarakat warga itu? Oke, kalau kita tetap bersikukuh menegakkan ya
aturan-aturan yang ada dari pemerintah itu, karena harus prokes itu ya kita bagaimana tempat kita bersama dengan kepolisian itu menjelaskan itu, Mas. Sempat saya pernah itu menjelaskan dengan kepolisian itu yang ke situ Polres itu dari jam 7 sampai jam 10. 7 pagi sampai jam 10 itu ya ini diskusi terus itu. Berdiskusi, berdebat, menjelaskan itu ya. Baru jam 10 alhamdulillah bisa menerima, akhirnya prokes gitu ya. Ya, kalau ke saya ya seperti itu. Asik terus. Tempatnya membuang waktu lama kan itu. Mestinya harus mengerjakan yang lain, tapi dengan adanya seperti itu kan ya kita harus difokuskan di situ akhirnya ya. Itu kalau yang kemudian memaksa untuk mengambil jenazah. Sekarang adalah ketika proses taruhlah dibawa ambulan ke pemakaman, apakah ada yang sampai kemudian keluarganya menghadang pengen dimakamkan secara biasa begitu? Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Jangan sampai ada. Karena di beberapa tempat itu kan dia tidak terima di COVID kan, mau proses pemakaman kemudian rumah sakitnya ambulannya dicegat, stop, dan kemudian warga itu merasa itu ada apa-apa ini kami makamkan. Semoga di tempat jenengan tidak ada ya. Makanya kan ini Mas, edukasi awal. Jadi edukasi awal itu harus kita sampaikan, kita jelaskan dan kita terbuka. Kalau keluarganya, anaknya atau siapa yang mau proses itu kita boleh loh. Jadi misalkan itu pengen putranya, misalkan yang meninggal ibunya, putranya mau merawat itu dengan kita di pemulasaran, kita pun juga nggak ada masalah, akan lebih seneng. Tapi nanti ya pakai APD gitu. Malah justru ada ini gitu. Ini tim rumah sakit sangat welcome terhadap keluarga yang berpartisipasi dalam proses pemulasaran. Ya, kita terbuka, nggak ada yang kita tutup-tutupi, itu tidak ada. Jadi ini pemirsa supaya tahu ya bahwa tim rumah sakit Aisyah itu sangat senang ketika saudara-saudara kalian semuanya bersedia berpartisipasi, tetapi kalau mempercayakan semuanya kepada tim juga tidak apa-apa. Begitu Mas Robin ya? Ya, siap, kita siap. Jadi keluarga ikut pun juga oke, diserahkan ke kita pun insya Allah itu sesuai prokes itu kita jalankan. Dan ketika keluarga berpartisipasi, itu tidak ada ancaman yang bersangkutan taruhlah kemudian terkena COVID. Bagaimana? Ya makanya ini di awal ini pokoknya keluarga harus plong dulu. Okay. Kita dulu, kalau mau ikut ya ikut, gitu ya. Terus nanti sampai di jalan kan kalau keluarga sudah oke semua kan nggak ada cegat-cegatan, Mas. Jadi intinya biar rumah sakit Aisyah itu akan terbuka semuanya, nggak usah cegat-cegatan dan kalau memang ingin berpartisipasi, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Tetapi kalau tidak, kita kerjakan kan begitu. Iya, siap. Itu pemirsa yang perlu diketahui. Kemudian Mas Rodini, terkait dengan proses itu semuanya, berapa jumlah secara kuantitatif satu hari itu dalam waktu selama 1 tahun 4 bulan ini, apakah setiap hari ada yang dipulasarakan atau mungkin bahkan kadang ada, kadang enggak, atau kadang setiap hari bahkan banyak begitu, bisa diceritakan supaya masyarakat ini tahu COVID itu yang terjadi di salah satu rumah sakit di Aisyah seperti ini, mungkin di tempat lain juga mungkin terjadi. Silakan Mas Beli. Ini sebelumnya Mas ya, sebelumnya mohon maaf kepada masyarakat. Ini bukan menakut-nakuti. Maaf, ini tidak. Kalau saya seperti ini bukan menakut-nakuti, ini keilmuan real yang kita lakukan saja. Jadi khususnya ini mulai bulan April 2020
2020 apa Maret gitu ya, 2020. Peti ukuran saya peti, tapi ini akan lebih lagi tanya nanti realnya belum saya karena di rumah ya. Itu sampai hari ini sudah tembus 300 peti itu ada Mas. Khususnya di Asia. Pada mulai April 2021. Oke. 2020. Ini 2020 sudah 1 tahun yang lalu dong. Iya, ini tembus 300-an lebih ini sekarang petinya. Jadi April 2020 itu sudah 1 tahun 2 bulan. Iya, itu 300-an itu, tapi memang yang banyak akhir-akhir ini, awal-awal dulu belum terlalu banyak, tapi yang ini aja contohnya yang banyak, kenapa ini saya sebutkan tadi itu dari 1 Juli sampai tanggal ini tadi ya, tanggal kemarin Jumat itu sudah 135 itu Mas. Oh, dari 1 Juli sampai tanggal kemarin, Jumat kemarin ya. Jumat kemarin kan tanggal 23 Juli, 1 sampai 23 Juli itu sudah 135. 135? Iya, 135 yang kita kelola. Jadi PPKM darurat ini membawa luar biasa ya yang meninggal dunia. Kalau boleh dijelaskan supaya masyarakat juga lebih hati-hati, apa penyebabnya kok kemudian pada Juli ini lebih banyak itu, Mas Rudi? Ya kita pun juga nggak bisa ini ya, karena virus ya kita nggak bisa. Kita kan nggak, kalau dulu kan masih bisa Mas. Dulu kan yang awal dulu saya masih teringat itu ketika ada pelatihan haji itu loh ya, dari awal COVID kemarin itu. Oh iya, itu kan awal-awal. Siapa pesertanya itu pesertanya siapa? Kan itu kelihatan. Terus si A, si B tracingannya itu kan jelas. Iya. Dengan siapa, kapan dan seterusnya, berapa lama waktu kumpul dan seterusnya, ini tracingan itu kan genap. Karena masih sedikit. Tapi kalau sekarang ini tidak bisa, nggak bisa ini. Oh, kayak saya kena itu, saya nggak bisa. Karena sudah ya kita nggak bisa mendeteksi seperti dulu lagi. Dari manapun bisa gitu. Intinya peluang untuk kena itu pada bulan Juli ini sangat mungkin dari manapun begitu ya, Mas Rohimin ya? Iya Mas. Selanjutnya Mas Rohimin, itu kan terkait dengan kuantitatif ya, jumlah yang meninggal. Sekarang adalah terkait dengan bagaimana kalau pemulasaraan jelas mungkin ter-backup. Apakah ada hal-hal yang lain mungkin taruhlah warga itu supaya tahu proses ini semuanya. Apakah pada kesempatan ini rumah sakit di tempat Mas Rohimin selalu diterima terkait dengan orang-orang yang terkena COVID, atau ada masih dipilih-pilih orang-orang itu Mas Rohimin? Maksudnya kita kan nggak ngerti ya, kan pada kesempatan ini kan kalau membaca Quran, media sosial, itu kan kelihatannya banyak sekali yang terkena COVID. Tapi kok di beberapa rumah sakit itu informasinya itu tidak bisa diterima. Apakah hari itu kemudian Mas Rohimin tahu terkait dengan itu? Oh, kalau itu bukan bagian saya. Oh. Pemirsa, jadi karena kita membicarakan dengan Mas Rohimin tim pemulasaraan, ya kalau tema lain nanti kita bicara yang lain. Sekarang ini kita fokus tentang pemulasaraan. Bagaimana kemudian keluarga kita kalau misalkan terkena COVID itu selanjutnya bisa dan meninggal dunia. Semoga saja sebetulnya tidak meninggal dunia. Seandainya meninggal dunia, selanjutnya bisa dipulasarakan dengan baik. Di Rumah Sakit Aisyah, Mas Rohimin, bagaimana substansi dari proses pemulasaraan? Karena setiap rumah sakit kan mungkin ada kode etik yang berbeda, atau mungkin sama setiap rumah sakit. Ya, untuk kita di rumah sakit ini kan sesuai dari undang-undang dari pemerintah itu juga. Di prokes ini kan harus kita jalankan. Yeah. Nah, dari sisi lain terkait dengan karena kita rumah sakit Islam, kita pun sesuai dengan agama masing-masing, gitu kan? Kita melayani agamanya masing-masing.
terkait khususnya misalkan yang Islam itu kan nanti pasti kita sholatkan Mas. Jadi yang kita sholatkan. Jadi intinya yang lain nanti bagi warga yang taruhlah di rumah sakit Aisyah meninggalnya, ketika pemulasaraan pasti disolatkan ya oleh tim dari situ ya. Iya, makanya nanti kan ini terkait ini untuk memotong daruri kondisi pandemi seperti ini. Kemarin sudah koordinasi dengan pimpinan, perencanaannya nanti pembelian tempat pemulasaraan jenazah yang seperti atau minim kontak dengan pasien menular. Jadi tidak hanya COVID saja, mungkin AIDS dan yang lainnya. Okay. Ini insya Allah semoga aja nanti pimpinan segera merealisasikan dan untuk memotong daruri itu tadi Mas. Jadi nanti kalau sudah punya tempat untuk pemulasaraan itu nanti insya Allah akan itu tadi memotong daruri nanti itu untuk yang Islam. Yang jelas seperti itulah. Dari kita petugas itu yang jelas akan minim kontak dengan pasien sehingga nanti penularan itu nanti akan bisa diantisipasi seawal mungkin. Itu yang jelas seperti itu. Selain APD kita harus lengkap mungkin. APD kita harus lengkap juga. Jelas seperti itu. Semoga intinya protokol kesehatan kedua bagi yang beliau almarhumah Muslim pasti terselesaikan terkait dengan apa yang menjadi syarat dan kewajiban dalam proses pemulasaraan begitu ya Mas Romi. Iya, insya Allah seperti itu. Terkait bagi non Muslim, nah ini kan tadi kan yang Muslim. Apakah bagi yang non Muslim juga akan dipulasarakan seperti bagaimana Mas Romi? Oke. Kalau pemulasaraan yang Muslim yang jelas itu tetap sesuai prokes yang jelas seperti itu. Tapi biasanya keluarga minta ada misalkan yang kemarin terjadi itu yang non Muslim yang dari Kristen atau kemarin itu kan biasanya dipakai baju itu ya. Itu kelihatannya kemarin juga di keluarganya ada yang masuk juga itu seperti itu. Memang kebetulan kebanyakan memang yang WR itu yang Islam itu. Memang ada itu yang di luar itu juga ada yang non Muslim kemarin sudah kita laksanakan sesuai prokes. Jadi apapun agamanya, Rumah Sakit Aisyah akan memfasilitasi sebaik mungkin gitu ya, seperti ini ya. Ya Allah seperti itu. Oke. Ya apapun karena ini kan Mas. Karena ini kan kita tugas kemanusiaan bukan tugas yang siapapun itu agamanya apapun itu kan mesti harus kita rawat dengan baik yang sudah seperti itu. Oke. Mungkin Mas Rohimi ini sebagai closing statement. Mungkin para pemirsa ini kan ingin tahu betul, tapi ini kan sudah closing statement. Apa yang menjadi saran Mas Rohimi kepada seluruh pemirsa sehingga dalam proses penanganan COVID di rumah sakit dan bahkan sampai pemulasaraan kemudian pemirsa itu bisa tenang, tidak galau, bahkan terkait dengan taruhlah keagamaan itu kemudian terselesaikan semuanya. Apa yang bisa disampaikan kepada semua pemirsa ini Mas Rohimi? Silakan. Ini yang pertama pesan saya ke seluruh masyarakat yang jelas patuhi protokol kesehatan. Yang jelas pertama itu untuk keselamatan kita bersama. Karena kita ini kan hanya sebagai wayang kulit saja. Kita wayang kulit, grade kita adalah grade usaha. Yang jelas seperti itu. Jadi grade usaha itu yang jelas kita tetap usaha. Dengan adanya pandemi seperti ini, makanya prokes ini yang
salah satu usaha kita untuk tidak tertular virus COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seluruh masyarakat, kalau memang terpaksa memang diberikan ujian, mendapatkan ujian ini terkait sakit COVID dan keluarganya mungkin ada yang meninggal dunia, insya Allah rumah sakit Aisyah kita menjalankan semuanya itu sesuai arahan dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita rumah sakit Islam, ini yang jelas insya Allah secara syar'i akan kita laksanakan. Jadi ya kita kita kafani, kita sholatkan, ini tetap semuanya ini kita jalankan. Dan memang kalau dimandikan seperti mandi biasa itu memang belum. Tapi semua baju itu memang kita copot semuanya, Mas. Kita copot semuanya, jenazah kita bersihkan semuanya bersih, kita tayamumi gitu, setelah itu kita kafani, kita sholatkan dan kita antarkan nanti ke pemakaman. Dan saya kira itu semua itu sudah menggugurkan fardu kifayah kita sebagai seorang muslim. Insya Allah seperti itu. Kita memahami itu semua. Jadi kita tidak asal-asalan, gitu, ya, tidak asal-asalan. Itu tadi yang saya jelaskan di depan tadi. Keluarga yang mau ikut pun kita siap, boleh. Tapi yang penting tidak banyak-banyak. Putranya 2, gitu aja. Insya Allah saya sudah mewakili. Jadi apa yang kita lakukan di dalam, jangan sampai nanti ada tanda tanya. Kusanune gini, gak diginikan, gak gini, dan seterusnya. Kita terbuka. Jadi masyarakat jangan nggak usah, misalkan nanti itu ikut, nggak usah takut karena apa? APD insya Allah harus lengkap masuk. Insya Allah seperti itu. Dan ini kita tidak ada yang kita tutup-tutupi rahasia-rahasia, itu tidak ada. Makanya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yang mau ikut monggo, yang tidak mau ikut dan mempercayakan kita, insya Allah kita menjaga keamanan untuk mengelola. Memang fardu kifayah ini harus betul-betul kita lakukan. Oke, saya kira itu saran saya. Terima kasih Mas Rohimin, luar biasa tim Rumah Sakit Aisyah Ponorogo yang menjelaskan. Pemirsa, banyak yang dapat kita masukkan di dalam pemahaman kita, otak kita, dan mengubah mindset kita terkait dengan pemulasaran jenazah yang awalnya kelihatannya menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan mungkin kita tidak berani untuk mendekati almarhumah tersebut, yang maksudnya mayit. Tetapi selanjutnya sebetulnya relatif aman kok, semuanya sudah di protokol kesehatan, meskipun memang harus super hati-hati. Selanjutnya, terima kasih Mas Rohimin, Ustadz Rohimin yang menjelaskan panjang lebar terkait dengan pemulasaraan jenazah. Bagaimana suka duka pemulasaraan jenazah, tetapi insya Allah selanjutnya mengantarkan mereka menjadi syahid syuhada. Semoga ada manfaat. Ketemu pada pertemuan lain. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.